Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Almasila Hairul-Rizky akan menjelaskan mengenai Strategic HRM in Action. Pembahasan kali ini terdiri dari Formatting HR Strategy, The Content of HR Strategies, Corporate Issues, Achieving Integration, dan Summary of the Most Characteristic Features of Strategic HRM in Action. Pembahasan yang pertama di sini ada Formatting HR Strategy. Strategi sumber daya manusia dapat dilihat dari konteks strategi bisnis, proses perumusan strategi bisnis, dan juga strategi sumber daya manusia. Selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai beberapa strategi yang diterapkan oleh beberapa perusahaan. Yang pertama di sini ada ABC Distribution. ABC Distribution sendiri merupakan perusahaan yang mendistribusikan produk makanan terutama ke pengecer besar. Dia memiliki dua strategi, yaitu strategi bisnis dan juga strategi SDM. Strategi bisnisnya terdiri dari berkembang secara semi-formal, sangat sederhana dan luas, dan juga bersifat dinamis. Untuk strategi SDM-nya, mereka harus menanggapi kebutuhan bisnis. Lalu, strategi yang kedua itu adalah kebijakan pelatihan keterampilan, pelatihan kepemimpinan, dan rekrutmen. Selanjutnya ada Longshore Council, di mana merupakan dewan distrik yang secara umum diakui sebagai otoritas lokal yang dikelola dengan sangat baik dan cakap. Dia menerapkan dua strategi. Yang pertama, strategi perusahaan. Dia menjalankan tiga proses yang berjalan secara paralel dan bersama-sama mewakili strategi perusahaan, yakni General Strategi, Manajemen Strategi, dan Key Areas for Achievement. Strategi itu dikembangkan dengan proses top-down dan bottom-up. Yang selanjutnya ada strategi SDM. Nah, mereka menerapkan strategi pemberdayaan, di mana salah satu pegawainya menyebutkan bahwa aspek positif dari pelimpahan tanggung jawab untuk manajemen personalia adalah bahwa hal itu menempatkan manajemen orang kembali di tempat yang seharusnya. Selanjutnya ada Megastores, di mana ia merupakan salah satu peritel jalanan terbesar dan tersukses di negaranya. Ada dua strategi, yang pertama strategi bisnis. Nah, strateginya ini didasarkan pada penyesuaian masalah, lalu memiliki kerangka perencanaan strategis yang berbasis nilai. Lalu ada strategi SDM. Nah, strateginya yang pertama adalah mempertahankan dan terus menarik orang-orang berkaliber tinggi, lalu melakukan pelatihan dan perencanaan SDM, lalu terakhir strategi SDM-nya ini disesuaikan dengan tujuan bisnis. Selanjutnya ada Mercia Systems. Ia bergerak dalam bidang rekayasa presisi, termasuk pengembangan dan pembuatan peralatan optik, mekanis, listrik, dan elektronik khusus yang diutamakannya untuk tujuan pertahanan. Di sini faktor penentu keberhasilan mereka adalah pengetahuan teknologi. Lalu ada dua strategi, yang pertama ada strategi personalia. Di sini mereka memiliki teknologi inti yang tepat dan kompetensi yang tepat di dalam perusahaan untuk mencapai visi dan strategi mereka. Lalu strategi bisnis mereka disesuaikan dengan visi strategi yang telah mereka buat. Selanjutnya ada Well and Water. Di sini, ia adalah sebuah perusahaan air yang besar, memiliki dua strategi. Yang pertama strategi bisnis. Nah, itu strateginya diringkas dalam visi yang memiliki tujuan untuk menyediakan tingkat layanan yang diminta pelanggan pada tingkat biaya yang dianggap dapat diterima oleh pelanggan. Lalu strategi SDM-nya itu berasal dari ide yang mereka bagi bersama dan masalah serta isu yang sedang ditangani oleh manajer. Selanjutnya ada komentar dari penulis buku terkait mengenai strategi perusahaan yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, terdapat korporasi atau strategi bisnis yang sudah terdefinisi dengan baik. Lalu yang kedua, strategi SDM itu dipandang sebagai bagian dari strategi bisnis. Dan yang ketiga, masalah strategi atau kebijakan SDM tampaknya menarik bagi semua anggota dewan, tetapi bertentangan dengan pendapat umum. Lalu pembahasan kedua akan membahas mengenai the content of HR strategies. Perlu kita ketahui bahwa dasar dari setiap pendekatan yang digunakan organisasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi SDM adalah filosofi dari anggota tim puncak yang berpengaruh dalam mengelola orang. Sebab, tim puncak atau top manajemen ini adalah mereka pihak yang mengendalikan perusahaan. Isi dan program yang tercakup di dalam organisasi akan diperiksa untuk mengidentifikasi apa yang terkandung dalam strategi SDM dan bagaimana mereka menerapkannya. Hal tersebut dilakukan dengan tajuk makro isu korporasi seperti visi dan misi, organisasi, kinerja, kualitas, dan customer care, komitmen, dan pengenalan teknologi baru. Lalu ada bidang strategi SDM yang lebih spesifik dari sumber daya, yakni pembelajaran, pengembangan dan pelatihan, penghargaan, dan hubungan karyawan. Selanjutnya ada filosofi dalam mengelola orang. Nah, filosofi dalam mengelola orang ini adalah masalah strategis yang luas yang terkait dengan gaya manajemen. Dan itu adalah salah satu yang mungkin tidak pernah diartikulasikan dan seringkali tetap pada dasar diterima begitu saja, seperti manifestasi pada perusahaan lainnya.
Filosofi yang tadi saya sebutkan dapat mengarah kepada pendekatan hard HRM atau soft HRM atau bahkan kombinasi dari keduanya. Materi selanjutnya akan membahas mengenai corporate issues. Di sini ada isu yang pertama mengenai visi dan misi. Dalam istilah yang paling luas, HRM strategis berkaitan dengan implikasi orang-orang dari visi manajemen puncak tentang masa depan organisasi dan misi yang harus dipenuhi. Strategi SDM, seperti semua fungsi lainnya, ada untuk mendukung perwujudan visi dan misi organisasi dan juga pencapaian tujuannya. Strategi SDM yang diterapkan oleh suatu perusahaan dapat mengatasi masalah seperti struktur, kerja tim, kinerja atau kualitas dan layanan pelanggan. Di sini ada contohnya dari struktur. Pelaksana ABC Distribution atau direkturnya ini mengatakan bahwa ia tidak melihat perbedaan antara strategi SDM dan strategi bisnis pada organisasi, sebab mereka mengembangkan organisasi untuk mencerminkan kemana arah mereka akan menuju. Itu sesuai dengan tujuan bisnis mereka. Lalu ada kerja tim, contohnya dari Mercia Systems, yang mengatakan bahwa perubahan lapisan antara anggota tim dan direktur memiliki dampak yang luas pada fleksibilitas dan kinerja, dan telah memberikan kontribusi yang signifikan, terutama pada bidang manufaktur dan teknik. Selanjutnya berkaitan dengan performance atau kinerja. Di sini, strategi kinerja akan didasarkan pada analisis faktor penentu keberhasilan dan tingkat kinerja yang dicapai terkait faktor tersebut. Langkah-langkah kemudian dapat disepakati mengenai apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dengan pelatihan, pengembangan, reorganisasi, pengembangan proses manajemen kinerja, dan beberapa bentuk rekayasa ulang proses bisnis. Selanjutnya ada metodologi analisis pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan. Di Wallen Water, kepala personil berpikir bahwa terdapat 3 fokus, yakni seluruh peran kerja, pendekatan hasil, dan metode top-down. Di sini perusahaan harus memikirkan apakah mereka akan membutuhkan ketiga fungsi tadi atau tidak. Jika iya, maka langkah selanjutnya adalah mereka harus mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi, lalu mendesain pekerjaan, melakukan evaluasi, dan terakhir melakukan penilaian dan memberikan penghargaan. Lalu di sini yang terakhir ada kualitas dan layanan pelanggan. Kualitas yang pada hakikatnya berarti kepuasan pelanggan saat ini secara umum diakui sebagai kunci pencapaian keunggulan bersaing. Inovasi dan pengurangan biaya tetap penting, tetapi tidak berhasil jika pada akhirnya pelanggan menolak produk karena tidak memenuhi harapan mereka. Kualitas akan dicapai melalui manusia, dan sesuai dengan prinsip HRM, maka investasi pada SDM merupakan prasyarat untuk mencapai standar kualitas yang tinggi. Selanjutnya akan membahas mengenai Achieving Integration. Integrasi human resources dan strategi bisnis dilihat oleh beberapa komentator di dalam e-book terkait sebagai fitur pembeda utama dari HRM strategis. Bahkan keraguan telah dilemparkan oleh sejumlah komentator seperti Story mengenai sejauh mana integrasi semacam itu dapat terjadi. Seringkali dengan alasan bahwa integrasi bukanlah masalah ketika tidak ada strategi perusahaan. Ini tidak terjadi di semua organisasi yang disebutkan sebelumnya. Tetapi, kecuali 2 mengenai strategi SDM. Dalam istilah Walker, yaitu terintegrasi penuh, sementara dalam kasus ini disebutnya dengan integrasi selaras. Di sini ada beberapa contoh strategi mengenai achieving integration dari beberapa perusahaan. Direktur Pelaksana ABC Distribution mengatakan bahwa strategi SDM mereka harus menanggapi strategi bisnis mereka. Tantangan bagi HR adalah untuk melihat semua area yang mereka cakup dan memastikan mereka diintegrasi dalam rencana utama. Lalu di Longshire Council, berkata integrasi seperti yang dijelaskan oleh Direktur Personalia adalah dengan mengumpulkan tim teratas dan bertanya kepada mereka, apa strategi nyata yang akan membantu organisasi dan fungsinya. Lalu di Mercia Systems, integrasi tidak menjadi masalah. Direktur Pemasaran mengatakan bahwa sulit untuk memisahkan rangkaian aktivitas strategi SDM, karena itu sangat integral dengan semua sesuatu yang telah terjadi di dalam perusahaan. Lalu, strategi SDM secara efektif merupakan bagian dari keseluruhan visi. Pembahasan terakhir mengenai summary of the most characteristic features of strategic human resource management in action. Di sini ada beberapa fitur paling khas dari human resource management strategis dalam tindakan dalam organisasi. Yang pertama adalah terdapat strategi perusahaan atau bisnis yang jelas dan terarah. Yang kedua, strategi SDM dalam banyak kasus sepenuhnya terintegrasi dan dimiliki oleh seluruh tim manajemen puncak. Dan ketiga adalah strategi SDM sangat mementingkan pengembangan organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya. Sebagian besar, jika tidak semua, organisasi dapat digambarkan sebagai unitaris dalam pendekatan mereka.
yaitu mereka percaya pada kesamaan kepentingan manajemen dan karyawan, dan mereka semua berusaha untuk mengembangkan budaya yang berorientasi kepada komitmen. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.